Oke, kembali lagi bersama kakak dengan Kak Fikri di channel Belajar Bareng Kak Fikri, kreatif, inovatif, inspiratif. Aye. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kakak dengan Kak Fikri. Bagi yang belum kenal atau belum bertemu sebelumnya, salam kenal dari kakak ya semuanya. Nah, dalam kesempatan ini kakak akan mencoba memperkenalkan terlebih dahulu kepada kalian semuanya, terutama kepada kelas 7, 8, dan juga 9 di PKBM SIK Al-Fatwa. Apa saja sih materi yang nantinya akan kakak berikan, ataupun materi-materi apa saja sih yang sebetulnya ada di channel Belajar Bareng Kak Fikri ini. Nah, untuk yang pertama, kakak itu sekarang mengajar dua mata pelajaran yang asalnya satu ya, seni budaya atau life skill saja. Tapi kali ini kakak mengajar dua mata pelajaran, yaitu seni budaya dan juga olahraga. Nah, jadi dalam kesempatan ini kakak akan memberitahu, menginformasikan kepada kalian bahwa nantinya di channel YouTube Belajar Bareng Kak Fikri nanti akan ada dua materi atau dua jenis mata pelajaran ya. Yang pertama seni budaya dan yang kedua olahraga. Jadi jangan sampai melewatkan dan jangan sampai tertukar. Nanti kakak akan mengkategorikannya apa saja materi seni budaya dan apa saja materi olahraga. Untuk saat ini kakak akan menguraikan materi-materi apa saja sih yang nanti kita akan pelajari bersama di mata pelajaran seni budaya dalam satu semester ke depan, dan ini berlaku untuk kelas 7, 8, dan juga 9. Meskipun ketiga kelas ini mendapatkan materi yang sama dari kakak, tapi nanti akan kakak bedakan dari segi penugasannya ya. Nah, dalam satu semester ke depan ini sebetulnya kalian hanya mempelajari satu materi saja dari kakak, yaitu seni keramik. Nah, dari pertamanya kita mengenal dulu seni keramik itu apa, sejarahnya seperti apa, macam-macam atau jenis-jenisnya itu apa saja, dan cara pengolahannya, teknik-tekniknya itu seperti apa sih gitu ya. Nanti akan kakak jabarkan, nanti akan kakak jelaskan dalam video berikutnya. Nah, kemudian hasil project akhirnya kalian akan disuruh membuat sebuah karya seni yang berbahan dasar dari tanah liat, yang nantinya akan diproses menjadi sebuah karya seni keramik. Oke, jadi dimohon untuk diikuti pelajarannya, dicermati, diteliti, dan diterapkan. Seperti yang sudah kakak sebutkan dan jelaskan sebelumnya, bahwa kalian dalam satu semester ini akan mempelajari satu materi saja, yaitu seni keramik. Nah, di video pertama ini kakak akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian keramik, kemudian sejarah singkatnya keramik di Indonesia, dan juga bahan-bahan untuk membuat keramik gitu ya. Bicara tentang keramik sebetulnya tidak lepas dari keseharian kita, di mana mungkin saja sampai saat ini kita masih menggunakan produk-produk atau barang-barang yang bermaterial keramik gitu. Apa saja sih? Contohnya seperti piring, mangkok, mungkin lantai, genteng gitu ya. Nah, semua jenis produk itu termasuk dalam kategori seni keramik. Nah, tapi sebetulnya kita tahu nggak sih pengertian dari seni keramik itu apa? Nah, seni keramik itu adalah sebuah cabang seni rupa yang mengolah material keramik menjadi sebuah karya seni yang bersifat tradisional atau kontemporer. Nah, berbeda ya antara keramik dan seni keramik. Kalau keramik itu dia lebih ke materialnya, kalau misalkan seni keramik itu adalah cara pengolahan material keramik gitu. Nah, yang bersifat tradisional itu seperti apa saja sih? Contohnya, kalau dulu mungkin kita mengenal misalkan kendi gitu ya. Nah, meskipun sekarang jarang dipakai, tapi sebetulnya kendi itu kan termasuk ke dalam sebuah jenis keramik yang sifatnya tradisional gitu. Nah, kemudian kalau kontemporer itu apa? Nah, kalau kontemporer itu sebetulnya dia tidak lagi menjadi sebuah produk pakai seperti kendi tadi, tapi juga lebih luas lagi, bisa dipamerkan mungkin. Nah, mungkin bentuknya saja juga sudah berbeda antara yang bersifat tradisional ataupun yang bersifat kontemporer gitu. Misalkan kalau yang kendi tradisional mungkin bentuknya gitu ya, seperti ini. Nah,
Kalau misalkan ditarik ke arah kontemporer, mungkin bentuknya akan berbeda, mungkin seperti ini. Nah, gitu. Nah, kemudian seni keramik ini termasuk ke dalam salah satu jenis seni kriya ya. Nah, istilah seni kriya itu berasal dari bahasa Sanskerta ya, yaitu dari kata kriya, KRYA, yang artinya mengerjakan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kriya itu diartikan sebagai pekerjaan atau kerajinan tangan. Dalam bahasa Inggris, kita tentu mengenal istilah craft, yang craft itu bermakna energi atau kekuatan. Maksudnya adalah suatu keterampilan dalam mengerjakan atau membuat sesuatu. Nah, kalau misalkan kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa sih di Instagram atau di YouTube 5 Minute Crafts, pada tahu kan ya. Nah, itu tuh isinya tentang kerajinan semua, karena memang judulnya juga craft gitu, yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu kerajinan tangan. Penjelasan yang kedua adalah sejarah keramik. Sejarah keramik ya. Keramik itu sebetulnya berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kramos atau kramikos, yang artinya benda-benda yang terbuat dari tanah liat yang melalui proses pembakaran. Nah, istilah ini sih sebetulnya umum digunakan untuk studi tembikar ya, atau poteri. Tapi karena mulanya benda yang dibuat pertama kali oleh manusia itu terbuat dari tanah liat, yaitu berupa piring, kendi, dan lain-lainnya gitu, yang berhubungan dengan tembikar. Jadi si istilah kramos atau kramikos itu erat juga dengan studi tembikar. Nah, di Indonesia sendiri, keramik itu sudah dikenal sejak zaman Neolitikum. Kalian pasti sudah tahu dong ya, Neolitikum itu zaman apa gitu ya. Diperkirakan rentang waktunya itu mulai dari 2500 sampai 1000 sebelum Masehi. Kebayangkan ya lamanya gitu. Nah, peninggalan zaman ini diperkirakan banyak dipengaruhi oleh para imigran dan Asia Tenggara berupa pengetahuan tentang kelautan, pertanian, dan juga peternakan. Jadi keramik itu sebetulnya udah lama banget ya, dan sampai saat ini produk keramik masih ada. Hebat kan ya. Pembahasan selanjutnya yaitu bahan membuat keramik. Nah, sebetulnya untuk membuat keramik itu pada dasarnya tidak hanya menggunakan satu bahan saja, yaitu tanah liat, tapi juga ada bahan-bahan yang lainnya gitu. Nah, dalam membuat keramik itu sebetulnya ada 3 bahan utama, yaitu ada tanah liat, lalu kedua ada pasir, dan juga ada feldspar. Nah, yang pertama ada tanah liat atau disebut juga dengan clay. Nah, dalam tanah liat atau clay ini terdapat 4 kandungan ya. 4 kandungan utama diantaranya yaitu ada kaulinit, terus kemudian ada moirilinot, haloisit, dan juga ilit. Nah, keempat ini juga tentunya dalam sebuah tanah liat akan adanya perbedaan gitu. Nah, perbedaan ini akan membuat atau menghasilkan sifat yang berbeda pula dalam tanah liat. Nah, sifat yang penting dari tanah liat itu disebut plastisitas, yang artinya kemampuan dibentuk tanpa mudah retak gitu. Karena kita tahu kan ya, tanah liat itu elastis gitu. Kalau misalkan kita putar, misalkan dia tidak akan retak gitu. Nah, kemudian kemampuannya juga plastisitas ini selain mudah dibentuk tanpa mudah retak, juga kemampuan untuk dilebur, karena nantinya si keramik ini akan masuk ke dalam proses pembakaran gitu ya, sampai hasil jadinya gitu. Nah, kemudian ada bahan baku pasir atau kuarsa yang sebagai bahan non plastis atau non plastik. Kemudian yang kedua bahan utamanya itu ada pasir. Pasir ini berfungsi sebagai bahan pengisi. Namun jika penambah terlalu banyak silikat dalam pasir, maka akan menyebabkan keretakan pada saat pembakaran berlangsung. Yang ketiga ada feldspar. Nah, feldspar ini apa sih sebetulnya? Nah, feldspar ini adalah bahan pengikat dalam membuat keramik serta menurunkan temperatur pembakaran. Nah, ada beberapa jenis feldspar sebetulnya, diantaranya adalah
adalah K feldspar, Na feldspar, dan juga Ca feldspar. So, itu saja mungkin penjelasan yang bisa kakak sampaikan di video pertama ini, dan di video-video berikutnya kakak akan lebih menjelaskan lagi materi tentang seni keramik. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai dilewatkan, tetap di channel kakak ini, Belajar Bareng Kak Fikri ya. See you di video berikutnya. Belajar bareng Kak Fikri, kreatif, inovatif, inspiratif. Oh yeah.